Susilo, mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Batch 1 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, nomor induk mahasiswa 2401091200326, NPK 982015010203. Pada hari ini Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan pembuatan video uji kinerja materi Al-Baitu kelas 7 di MTS Al-Islamiyah Uteran Madiun dengan model pembelajaran PBL Problem Based Learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bil khair. Wa anta ya Ustaz? Alhamdulillah Ustaz bi khair aidan. Taib. Fi hadal yaum ma huwa ibul yaum? Maida ya Ustaz. Maida. Limada? Maridun. Syafakillah. Amin. Didoakan toh. Didoakan kalau ada temannya yang sakit didoakan ya. Mudah-mudahan yang sakit segera sembuh. Amin. Nabda'u hadi darsa bi qira'ati du'a ala ra'isil fasl li taqdimid du'a. Faid, tafadhal. Tempat duduk, siap berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna allati idza du'ita biha ajabta wa idza su'ilta biha aqtaita antamdilana hajati innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Syukran katsiran. Baik. Baiklah anak-anak, sebelum mulai materi hari ini terlebih dahulu Ustadz absen terlebih dahulu ya untuk kehadiran. Nanti saat Ustadz sebut namanya, biasanya dengan bisa dipanggil namanya menyebut apa? Hadir atau hadirah. Taib. Namun hari ini Ustadz ingin menjawabnya tidak hadir dengan hadirah, tapi dengan kondisi keadaan anak-anak sekalian. Kondisinya pada hari ini bagaimana? Filughatil Arabiyah. Filughatil Arabiyah. Baiklah, saya panggil dengan menyebut keadaannya. Paham tum? Oke. Ataya Ramadan Awaludin. Sahih. Sahih, alhamdulillah sahih ya. Aulia khairun najwa. Hamas. Oh, lagi Hamas. Oke. Aulia Ryan Dwi Firmansah. Oh, Said lagi bahagia. Said, oke. Selanjutnya Maida. Oh, Maida Marid tadi ya. Maida Marid. Selanjutnya Zulfa Azizah Hufidah. Sahih atau sihah atau sahih, alhamdulillah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tadi terkait dengan pembelajaran kemarin, yaitu materi tentang isim. Coba semua bersama sambil bernyanyi biar semangat. Ini sebelumnya al-ismu tadullu ala Insanin au hayawanin au nabatin au jamadin au makanin au zamanin au sifat
al asmaul lati tadullu ala insanin. Abun ayah jadul kakek, umun ibu jadakun nenek, amun paman amatun bibi, tiflun anak sobiun bayi. Tayyib. Al asmaul lati tadullu ala hayawanin. Tahirun burung, hasatun singa, hayatun Ular, ibilun, unta, namlun, semut, farasun kuda, kitun, kucing, wazatun. angsa. Tayyib. Lanjutnya al asmaul lati tadullu ala sifatin. Malas, Sambul susah, dan rajin, salun muda, wamiyun Kaya, kawiyun kuat, fakirun miskin. dhaifun lemah. Baik. Terakhir al asmaul lati tadullu ala masdarin. Pukulan, Pertolongan dan kepergian, samaan pendengaran, kasban tulisan Quran, bacaan. Fatihah pembukaan, khatman penutupan. Baik, masih ingat ya pembelajaran kemarin. Selanjutnya untuk pembelajaran hari ini, Ustadz akan menyampaikan terkait tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya, bisa disimak. Nanti hari ini kita akan membahas tentang materi al-baitu. Masih kemarin ya, melanjutkan kemarin, yaitu materi tentang al-baitu. Untuk hari ini tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu kita atau anak-anak nanti setelah didik mampu menjelaskan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan baik dari bunyi, kata, makna dan gramatikal dari teks sederhana al-bait ya. Nanti seperti kemarin yang berkaitan dengan tema yang melibatkan tindak tutur memberi dan meminta informasi tentang rumah dengan memperhatikan susunan gramatikal, mubtada dan khobar. Selanjutnya pendidik mampu menyusun teks naratif sederhana, membuat teks sederhana yang terkait dengan mubtada dan khobar. Dan terakhir, peserta didik juga mampu membuat karangan dari teks, walaupun nanti karangannya kecil ya. Karangan kecil nggak apa-apa, kalimat yang kecil nggak apa-apa, terkait dengan bentuk mubtada dan khobar atau khobar muqaddam mubtada akhor. Nah, nanti yang terkait dengan tema al-baitu. Ya, itu untuk pembelajaran hari ini. Untuk khusus hari ini terlebih dahulu Ustadz akan memfokuskan dulu sebelum ke tarkib. Ustadz akan memfokuskan terkait dengan kiroahnya dulu. Kiroah atau apa? Bacaan. Terkait kiroah atau bacaan dari apa itu? Dari materi al-baitu. Oke, itu tujuan pembelajaran hari ini. Masih semangat? Oh, semangat toh. Ayo semangat. Mama ada semangat? Ya, Mas. Taib. Oke, selanjutnya kita membahas tentang nanti kiroahnya. Kata-kata dulu, ini kata-kata fil lughatil arabiyah. Oke, sebelum Ustadz masuk kiroah atau materi al-baitu, Ustadz tanya dulu. Bahasa Arab itu mudah atau sulit? Sulit. Oh, sulit. Masa sulit atau mudah? Sulit. Mudah atau sulit? Sulit. Sulit. Kok sulit? Kenapa sulit? Ayo, kenapa? Kenapa sulit? Sulitnya di mana? Ayo. Dari? Oh, mengartikannya. Berarti mengartikannya sulit ya. Yang lain mungkin dari segi yang lain. Dari mengartikan. Membaca. Membaca apa? Oh, belum lancar atau membaca. Harokatnya kalau nggak ada harokatnya apalagi? Bisa, kalau belum ada harokatnya bisa nggak? Oh, belum bisa. Belum bisa. Belum bisa ya, kalau nggak ada harokatnya sulit. Nah, berarti ada dua hal yang paling sulit dalam bahasa Arab. Satu, karena tidak tahu maknanya, tidak tahu arti secara bahasa Indonesia. Yang pertama, kesulitannya di situ. Terus yang kedua, kesulitan dalam membacanya, membaca apa itu bahasa dengan bahasa Arab agak kesulitan. Mungkin ada yang masih karena masih kelas 7 ya, dari SD ya, mungkin dari ada yang ada dari SD angkat tangan.
Yang dari SD, oke dari SD. Yang dari MI, ya ini yang dari MI. Mungkin agak berbeda mungkin, semoga saja tidak ya. Mungkin akan bervariatif ya. Otomatis nanti akan apa itu dalam pembelajaran agak berbeda sedikit mungkin kalau MI mungkin pernah mendengar. Nah, sekarang Ustadz kasih tips ya. Tips apa tipsnya? Tips bukan tips ini ya. Tipsnya untuk bagaimana biar supaya dalam pembelajaran bahasa Arab banyak tahu artinya. Berarti bagaimana? Ya harus banyak membaca tentang kosakata. Ayo diperbanyak kosakatanya. Bisa jadi lewat seperti Ustadz tadi kemarin ya sudah ngasih contoh pakai lagu. Ya, pakai lagu. Seperti itu. Mungkin yang bisa menyanyi lagu-lagu yang Arab. Ya, ada yang bisa yang suaranya bagus siapa ini? Ya, ini Nadila. Suaranya bagaimana? Nah, kayaknya ini bagus suaranya. Pernah nyanyi? Itu lagu yang saya Ustadz itu pernah mendengar lagu itu ya, lagu dalam film Habibie Ainun. Pernah ya nonton filmnya? Lagunya bagaimana? Ada yang tahu? Judulnya apa? Cinta Sejati ya, Cinta Sejati. Bisa lagunya? Coba sedikit aja. Awalnya aja. Oke, tayyib. Manakala hati kayak gitu. Itu kayaknya kalau di Arabnya itu juga ada, itu pernah mendengar. Itu dulu waktu Ustadz belajar itu ada lagunya. Kayak kalau nggak salah manakala hati itu diartikan fil lughatil arabiyyah ya, dengan bahasa Arab itu idza kana qalbi gitu. Nah, ini siapa namanya tadi? Nadila ya. Nadila kalau bisa nyanyi seperti itu lah. Lagunya jangan yang manakala hati itu tadi, yang lagu versi Arabnya. Coba banyak itu istilahnya apa ya itu istilahnya lagu yang di Arabkan itu kan ada itu. Ya itu coba nyari-nyari seperti itu contohnya ya. Oke, terus yang lain selain itu memang harus banyak, sekali lagi harus memang banyak membaca dan menghafal. Memang kalau bahasa Arab memang harus banyak menghafal untuk teks pembiasaan kata-kata dalam bahasa Arab ya. Kalau untuk gramatikalnya nanti, untuk tarkibnya ya pelan-pelan lah nih kita tipsnya memang harus tahu beberapa huruf, karena kemasukan huruf harus dibaca dhammah, kasroh atau sukun. Memang itu nanti memang harus belajarnya lebih mendalam lagi. Tips yang pertama untuk mengetahui banyak kosakata memang harus memperbanyak kosakata untuk tahu artinya. Oke. Ini Ustadz sudah siapkan tentang al-baitu. Mana al-baitu? Al-baitu rumah. Oke, selanjutnya. Al-fina'u. Bersama. Al-fina'u. Ma makna al-fina'? Halaman. Baik. Hurfatul julusi. Baik. Ma makna hurfatul julus? Ruang tamu. Hurfatul mudzakarati. Mana hurfatul mudzakarah? Ruang belajar. Tayyib. Hurfatun naumi. Ma mana hurfatun naum? Hurfatul akli. Ma mana hurfatul akli? Ruang makan. Lanjutnya. Al-hammamu. Ma makna hamam? Kamar mandi. Al-madbahu. Ma makna madbah? Dapur. Tayyib. Oke, selanjutnya Ustadz sudah maharatul qiraah, kemampuan membaca. Ustadz tanya dulu, ada yang belum bisa membaca Al-Quran?
Oh, alhamdulillah semua sudah bisa, tinggal lancar dan belumnya ya. Tinggal lancar dan belumnya. Oke, selanjutnya lihat teks berikut. Teks ini ya dibaca. Silahkan kita buat bentuk kelompok ya. Kita bilang kelompoknya setiap kelompoknya dua-dua. Setiap satu kelompok berpasangan dengan temannya, satu bangku ya seperti ini ya, berpasangan. Silahkan dengan temannya untuk diterjemahkan qiraah berikut. Nah, qiraah tersebut diterjemahkan dulu. Nanti dari qiraah ini nanti Ustadz akan menyampaikan terkait dengan tarkib, mubtada khobar dan khobar muqaddam, mubtada muakhar. Lah, sebelum itu Ustadz menyampaikan terlebih dahulu ya, silahkan dipahami dulu teks qiraah berikut. Ya, teks qiraah berikut difahami dulu. Ayo silahkan berkelompok, ayo berkelompok dengan temannya, terus untuk menerjemahkan ya. Ya, kalau kesulitan arti bisa memanfaatkan, kesulitan memananya bisa memanfaatkan kamus digital ya di dalam itunya ya, dalam komputer masing-masing. Ya. Ini contohnya ya. Ini artinya. Sudah selesai? Belum? Ayo bekerja sama. Ayo Khairul Azam sama Irfan sampai mana? Yang atas sudah? Sudah. Coba Khairul Azam sama siapa? Irfan. Oke, coba. Saya bawa. Coba enggak bawa. Mencoba. Ayo maju ke depan dulu. Ayo dicoba tanpa bawa kosakata. Sambil diingat ya. Ya oke. Berdua ayo. Oke. Silakan berdua. Hasilnya tadi coba dipaparkan. Oke. Siap? Nah, itu coba. Diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Baitu Sayyid Ibrahim. Rumah Tuan Ibrahim. Baitu Sayyid Ibrahim kabirun. Rumah Tuan Ibrahim besar. Amamal baiti finaun wasiun. Di depan rumah ada halaman yang di depan rumah ada halaman yang luas. Wa fil finai azharun mutanawwi'un. Di finaun tadi apa? Ya lupa. Dan di halaman ada bunga-bunga yang bermacam-macam atau bermacam bunga. Fil baiti hurufun kasiratun. Di dalam rumah terdapat banyak kamar yang banyak. Minha diantaranya apa? Hurfatun naum, wa hurfatul akli, ruang makan, wa hurfatul mudzakarati, ruang belajar, wa hurfatul julus, ruang tamu, al-hammam, kamar mandi, wal matbah, dan dapur. Syukron, thayyib, ijlis. Yang lain? Dimas? Sama siapa? Ryan? Yang. Oke. Yang bawah. Yuk. Yang paragraf pertama atau paragraf kedua? Oh, paragraf pertama. Oke. Dibaca dulu bahasa Arabnya, coba. Yang keras. Sayyid Ibrahim. Baitu Sayyid Ibrahim kabirun. Amamal baiti finaun wasiun. Wa fil finai asharun mutalawwi'atun. Fil baiti hurufun kathiratun.
minha ghurfatun naum wa ghurfatul akli wa ghurfatul mudzakarati wa ghurfatul julusi al hamam wal matbahi. Oke, baik. Filohotil Indonesia. Rumah Tuan Ibrahim. Rumah Tuan Ibrahim besar. Di depan rumah Ada halaman yang luas, dan di halaman ada bunga-bunga semacam. Di dalam rumah ada banyak kamar. minha di antaranya Hanya ruang tidur, ruang makan, ruang belajar, dan ruang tamu, kamar mandi, dan dapur. dapur. Baik, jelas. Baik. Oke ya, itu beberapa pertanyaan. Oke, selanjutnya sebelum masuk materi berikutnya, Ustadz S breaking dulu ya. Kita S breaking seneng-seneng dulu. Kita lanjut materi dulu ya. Tarkib, mubtada dan khobar. Seperti kemarin, minggu kemarin, yaitu kita membahas tentang isim. Terus sekarang jumlah ismiyah ya kemarin. Jumlah ismiyah itu adalah kemarin jumlah yang terdiri, susunan kata yang terdiri dari mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah. Nah, seperti ini, mubtada dan khobar. Nah, contohnya ini. Al-asjaru, pohon-pohon itu fil hadiqati, di dalam kebun, kelas. Pohon-pohon itu di dalam kebun. Al-hadiqatu, kebun itu amamal baiti, di depan rumah. Ini pola mubtada plus khobar. Mana mubtada? Mubtada itu adalah kalimat atau kata isim yang berada di awal kalimat. Pokoknya ada isim ya. Ingat, masih ingat toh? Kalimat ada berapa? 3, yaitu isim, fi'il, huruf. Kalimat ada 3, isim, fi'il, huruf. Jika isim, yang isimnya saja, isim itu berada di awal kalimat, di awal, maka itu namanya mubtada bersama. Apa namanya? Mubtada. Kalau khobar apa Ustaz? Khobar itu ya, khobar itu kata yang jatuh setelah mubtada. Kata yang jatuh setelah mubtada namanya khobar. Paham? Paham. Oke. Terus bedanya apa dengan ini, namanya mubtada plus khobar. Berbeda dengan pola yang kedua. Contoh pola yang kedua ya, dipersimak. Pola yang kedua. Ya. Mungkin dari kata ini perbedaannya dari yang tadi apa? Dari yang pola pertama. Bedanya ini adalah ini apa ini? Fi, amama, tahta. Ini apa ini? Huruf. Bedanya apa berarti? Bedanya yang di depan adalah huruf, bukan isim. Paham? Jadi kalau ada kalimat depannya itu bukan isim tapi huruf dulu, maka huruf terus baru disusul, huruf baru disusul dengan hadiqah tadi apa? Isim. Huruf baru isim, maka itu namanya istilahnya khobar muqaddam, mubtada muakhar. Muqaddam itu apa toh? Dia dahulukan. Khobarnya didahulukan, mubtadanya diakhirkan. Umumnya mubtada dulu baru khobar. Betul? Umumnya mubtada dulu baru khobar. Lah ini khobar dulu baru
mubtada. Kenapa disebut demikian? Karena didahului dengan huruf. Paham tuh? Nih, perbedaannya. Berarti kalau diterjemahkan, ini khobar muqaddam ya. Kalau tadi al-asjaru, pohon itu fil hadiqati. Ya, tadi pohon itu di kebun. Lah kalau sekarang, kalau khobar muqaddam mubtada muakhar, fil hadiqati, di dalam kebun itu ada asjarun, ada pohon-pohon. Paham tuh? Yang kedua, nah nih, amamal baiti, di depan rumah itu hadiqatun, ada di depan rumah itu ada kebun. Yang ketiga, tahtas sajaroti, di bawah pohon itu ada maknadun, tempat sohib. Paham tuh? Coba sekarang tadi disimak. Tadi apa? Qiraah tadi, qiraah al-bait. Qiraah al-bait tadi disimak. Menganalisis, silakan dianalisis, baru ditunjukkan contoh mana mubtada yang menemukan khobar muqaddam, mubtada muakhar atau mubtada plus khobar. Ada dua ya. Oke, Ustaz ganti layar dulu. Ya. Sudah menemukan? Ada yang sudah menemukan? Halisa maju ke depan. Enggak apa-apa, ayo. Maju ke depan. Yang didahului dengan huruf. Nih. Coba. Oke. Ya. Bisa, sebentar. Sebentar, oke. Silakan. Oke. Fil. Fi hurfatil. Fi hurfatin naumi. Fir hurfatun naumi. La sari ron. Taib. Selanjutnya ini sebagai penutup nanti pakai lembar kerja peserta didik yang sudah Ustadz siapkan, nanti dikerjakan pakai CBT. Cukup? Bukan ulangan ya sebenarnya, lembar kerja saja tugas, tapi tugasnya pakai CBT. Nanti akan langsung Ustadz munculkan hasilnya ya. Langsung Ustadz munculkan hasilnya. Dulu. Oke. Sekarang silahkan masuk ke komputer masing-masing. Silakan login. Login, semua bisa login. Oke, login, dimasukkan nomor dan username-nya ya. User dan password-nya dimasukkan. Nah, kita akan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik secara CBT. Oke, sudah selesai ya. Kalau sudah selesai bisa dikeluarkan. Yes. Baiklah, kalau sudah selesai nanti kita ambil kesimpulan sedikit ya terkait dengan pembelajaran hari ini tadi. Oke, tadi dari hasil tadi sudah cukup bagus ya. Jadi terkait dengan qiraah tadi mulai menerjemahkan sudah bagus. Ya, intinya diperbanyak kosakata ya, diperbanyak kosakata.
kalau tahu banyak artinya kan otomatis nanti dalam mengerjakan bahasa Arab atau soal-soal akan lebih mudah. Nah, dengan cara apa? Seperti bisa dibuat dengan lagu misalkan seperti tadi ya. Pertama itu tentang kesimpulan hari ini. Untuk selanjutnya terkait dengan tarkibnya masih ingat, yaitu terkait mubtada dan khobar atau khobar muqaddam mutaakhir. Mubtada itu adalah yang berada di awal kalimat. Isim yang berada di awal kalimat itu adalah mubtada. Setelah mubtada pasti khobar. Setelah mubtada pasti khobar. Itu kata yang umum. Lah, kalau terjadi ternyata ada yang pertama bukan isim, Pak. Lah, yang pertama tadi adalah bukan isim, yaitu yang pertama adalah huruf, maka menjadi khobar muqaddam mubtada muakhar. Oke, baiklah itu yang Ustaz sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nabda'u dirasatina fi hadzal yaum bi qiraatid du'a kafaratul majlis. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma Tahu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, syukran kasiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.